Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira ala namassuki bi kitabillahi ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bil ulumihi fi darini minal aminin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan perihal masalah tentang kitab shalah. Masih kitab tentang menjelaskan tentang salat, ruang lingkup di dalam pelaksanaan ibadah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi sujudis sahwi. Fi sujudis sahwi, di dalam menjelaskan tentang sujud sahwi. Jadi harus ngerti kapan itu hukum sujud sahwi itu apa dan kapan dilaksanakannya kapan. Wa yustahabbu, ayo dimaknain, jangan ngelamun, ngaji teh ngelamun. Banyak ngelamun ini jelek. Wa yustahabbu, dan disunahkan. Wa yustahabbu, dan disunahkan apa sujudus sahwi, sujud sahwi. Jadi hukum daripada sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi bila mana kalian lupa, maka lupa lagi gak melakukan sujud sahwi, ya tidak masalah. Namanya juga sujud sahwi, hukumnya sunnah, gak wajib. Wa huwa, adapun sujud sahwi itu sajdatani. Wa huwa, adapun sujud sahwi itu sajdatani, melakukan dua sujud. Itu sajdatani, melakukan dua sujud. Qabla salami, sebelum melakukan salam. Qabla salami, sebelum salam. Jadi tempatnya sujud sahwi itu dua kali ketika sebelum salam. Ya fil alamina innaka hamidum majid. Ya, syekh. Ketika fil alamina innaka hamidum majid. Ketika kalian mau sudah selesai tasyahud akhirnya, mau salam, nah ini kita melakukan tempatnya ketika sebelum salam. Sujud lagi dua kali. Inda tarakil tasyahudil awali, yaitu ketika meninggalkan tasyahud awal. Wassalatu ala nabiyyi, dan membaca solawat dan meninggalkan membaca solawat ala nabiyyi, kepada kanjeng Nabi. Shalla, moga-moga memberikan rahmat ta'lim siapa Allah alaihi, ingatasi kanjeng Nabi. Wasallama, dan memberikan keselamatan siapa Allah kepada Nabi.
au qu'uduhu atau meninggalkan duduk, wa tarkul kunuti dan meninggalkan kunut, wa tarkul kunuti dan meninggalkan kunut fi subhi di dalam salat subuh, wassolati dan meninggalkan sholawat ala nabi kepada kanjeng nabi, fihi di dalam kunut. Jadi apa saja yang diharuskan, yang disunahkan melakukan sujud sahwi ini bila mana kalian sebagai musolli, orang yang sholat, ini terjadi kelupaan, terjadi nasian, atau karena memang sengaja, ya, sengaja kalian sengaja ataupun tidak sengaja meninggalkan daripada sunnah-sunnah abadnya sholat. Al-misal tasyahudul awal, kalian sholat sebagai musolli ini tidak melaksanakan tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya sunnah abadnya sholat. Ini sholat tasyahud awal ini bila mana misalkan lupa atau memang sengaja sekalipun, ya, ini sunnah melakukan sujud sahwi. Kayak dulu Ustaz teh pernah kan tasyahud awal itu al-qiyamu alal qadiri, itu kan termasuk rukun fi'liyahnya sholat. Rukun fi'liyahnya sholat ini berdiri bagi yang mampu, ini adalah salah satu rukun sholat. Sementara tasyahud awal, tahiyat awal, kalau nggak ngerti mah, tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad. Lah bila mana kalian tidak melakukan sholat isya, ini jadi 5 rakaat. Gara-gara ada dualisme. Nah ini kepemimpinan, yang namanya imam mau salah mau benar, ibaratnya selama kesalahannya itu tidak diketahui, kesalahannya itu tidak diketahui secara zahir, ya, secara zahir tidak diketahui oleh makmum, maka selama itu pula makmum wajib ikut, mau nyemplung mau tidak nyemplung atau tidak nyemplung, maka seorang makmum ini harus mengikuti imam. Kecuali, kan sudah jelas kemarin Ustaz jelasin, bahwa kecuali kalau imam itu secara zahirnya kelihatan kesalahannya, maka makmum wajib keluar daripada jamaah, namanya makmum mufarraqah, memisahkan dari jamaah. Kalau tetap ikut, maka sholatnya makmum itu otomatis tidak sah. Kenapa? Karena syarat makmum itu wajib meyakini bahwa imam itu sholatnya benar. Paham? Nah, tasyahud awal ini ketika kalian lupa langsung berdiri harusnya tasyahud awal. Saya mau duduk lagi. Jangan, udah. Kalau duduk lagi nanti batal. Kalau duduk lagi jadi batal. Biarkan saja, karena lupa sudah berdiri, biarkan. Nah, nanti ketika sebelum salam kalian tinggal melakukan sujud 2 kali, yang itu dinamakan sujud sahwi. Paham? Paham tidak? Alhamdulillah. Wassolatu ala nabi, atau lupa membaca sholawat pada tasyahud akhir awal, lupa juga. Nah ini sholat sambil malawun, banyak lupa. Nah ini salah satu kalau Ustaz belajar ilmu ruqyah, ilmu kebatinan ini, ya, orang kalau banyak lupa sholat sebetulnya itu terindikasi. Sekali lagi Ustaz katakan, orang kalau sholatnya banyak lupanya, rukunnya nggak dilakukan, sunnah abadnya tidak dilaksanakan, banyak lupanya, banyak malaweng, cekus bahasa orang Sunda mah,
berarti orang tersebut terindikasi gangguan sihir. Di dirinya itu banyak curigna. Maka kenapa? Maka harus diruqyah, dikeluarkan. Ini terindikasi penyakit batin. Ya, makanya alhamdulillah Ustaz sekarang dulu mah ya iya. Sekarang alhamdulillah ketika sholat Allahu Akbar minimal tidak sampai lupa. Kalau melawung mah tidak manusiawi. Ya, tidak manusiawi. Syukurnya alhamdulillahnya ya, khusyuk di dalam rukun sholat itu tidak ada. Kalau misalkan khusyuk dalam sholat itu ada, termasuk rukun itu khusyuk itu, kan niscaya orang itu tidak ada yang sah semua sholatnya. Ya, itu seperti itu. Maka harus banyak-banyak ruqyah mandiri. Jangan sampai di tubuh kalian ini ya terindikasi banyak makhluk-makhluk halus, sehingga dengan makhluk halus yang nempel di tubuh kalian ini ya, banyak salah satunya lu sering lupa sholat, sering marah-marah, sering sedih. Lah ini terindikasi sihir ini teh. Dan sihir ini bisa karena ketempelan, bisa karena memang gangguan kiriman orang, ya kiriman paket kalau enaknya. Ya mah kirimannya kiriman sihir. Bisa karena memang faktor dirinya sendiri. Ya suka marah-marah, suka sedih, nah ini. Maka harus hati-hati. Ya. Terus watarkul kunuti, lah ini meninggalkan kunut. Kalian nggak melakukan kunut. Kalau madhab Imam Syafi'i ini sunnah, hukum kunut ini sudah salah satu juga bukan rukun juga. Sunnah abadnya sholat. Nah nggak kunutan, lupa sujud sahwi. Atau membaca kalau kunut di dalamnya wasallallahu, tidak ada wasallallahu, tidak ada baca sholawat di dalam kunut juga sama. Allahumma nini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawal wa barik li fima, langsung ruku, enggak baca sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, tidak ada baca sholawat di dalam sholat kunut juga sama, disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Nah ini harus rambu-rambu apa saja yang dilakukan, yang harus dilakukan bila mana kita tidak melakukan rangkaian di dalam sholat, maka cukup melaksanakan sujud sahwi. Paham ya? Wal qiyamu, dan berdiri. Wal qiyamu, dan berdiri fihi, di dalam kunut. Ya, kunutnya lupa, tidak berdiri. Wal kalamil qalili. Kemudian apa? Sebab-sebab terjadinya sujud sahwi itu wal kalamil qalili. Di antara yang lain itu karena mengatakan al-qalili, walaupun sedikit, nasian, karena lupa. Ngomong sedikit, walaupun itu ngomongnya ini dengan ucapan karena lupa. Misalkan ketika ada orang lupa refleks ketika kita lagi sholat, contoh misalkan ya, Nanda lagi sholat, tiba-tiba temennya si Raffi datang nyapa, intinya tiba-tiba karena saking care-nya temennya lagi sholat lupa, padahal dia lagi sholat. Ahamnya saja ini berisyarah. Ini kalau misalkan karena lupa, memang ahamnya ini untuk isyarahnya kepada Raffi yang baru datang, maka ini disunahkan bagi Nanda ketika sebelum salam melakukan sujud sahwi. Nah, ini al-kalamul qalili nasiyan, berucap walaupun itu sedikit
walaupun itu sedikit karena lupa, maka itu sunnah melakukan sujud sahwi. Ustaz tanya, sujud sahwi hukumnya apa? Sujud sahwi hukumnya apa? Jadi kalau sunnah berarti kalau kita masih lupa, lah ini maknanya. Sudah lupa tidak melakukan kunut, tidak melakukan tasyahud awal, lupa lagi tidak melakukan sujud sahwi. Itu gimana? Ya sudah, nggak masalah. Makanya ini harus diruqyah, banyak lupanya. Ini indikasi bahwa dirinya itu terganggu oleh makhluk halus. Wa ziyadatul fi'li, sebab terjadinya sujud sahwi apalagi waziyadatu fi'li, waziyadatu fi'li, menambah rukun fi'liyah, menambah rukun fi'liyah nasiyan, walaupun itu karena lupa. Nah ini sudah ruku lagi, beda. Yang 2 kali ruku itu ruku apa salat apa? Yang 2 kali ruku, ada yang tahu? Ada salat yang 2 kali ruku, ada salat apa? Salat gerhana. Salat gerhana itu 2 kali ruku. Nah ketika kalian misalkan salat yang biasa lain daripada salat gerhana, rukunya 2 kali, sudah ruku lagi. Nah ini menambah, atau sudah misalkan sujud lagi. Ini teh sudah sujud 2 kali apa 1 kali, ini teh ditambah lagi. Atau misalkan rupa rokaat, sholat misalkan sholat maghrib, ini teh saya udah 3 apa 4 ya, 3 apa 2 ini teh. Maka kalau dalam Fathul Qorib, ketika kalian lupa dalam rokaat ya 1 atau 2, maka ambillah yang terkecil, berarti 1. Kalau misalkan sholat duhur ini teh sudah 3 apa 4 ya, maka ambil 3 apa 4 ini teh, maka ambil 3, berarti tambahan 1 lagi. Walaupun pada kenyataannya ini kita sudah sholat 4 rakaat. Nah ini kalau lupa di dalam rokaat. Nah ketika kita menambah rukun, menambah rokaat sekalipun, maka kita disunnahkan melakukan sujud sahwi. Nah ini sebab-sebabnya. Wal aklu, dan sebab yang lainnya, wal aklu, dan makan al-qalili, walaupun sedikit, nasian, karena lupa. Makan tadi teh karena lupa. Kayak tadi kalian habis makan, misalkan makan dajajah, apa dajajah? Ayam. Enak, ayam ini enak, kayak nyempel, nyelap di gigi kita. Tiba-tiba kita karena refleks teh kita langsung dimakan, lupa. Nah ini sujud sahwi. Kalau memang sengaja enak, tanggung ini diteleg gue, dimakan, itu kalau karena lupa, sengaja, maka membatalkan. Watajibu, dan diwajibkan mutaba'atul imami. Watajibu, dan diwajibkan bagi musallim, apa yang diwajibkan? Mutaba'atul imami, mengikuti imam. Falau sajada, maka walaupun itu sujud li sahwi karena lupa, linafsihi, karena untuk dirinya, linafsihi, karena dirinya imam, au takhallafa, atau karena budalan ali sujudihi, dari sujudnya imam, batolat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya musalli. Ketika terjadi itu kejadian oleh imam, maaf nih dengerin, nah ini makanya ada terjadi seperti ini. Ketika imam ini memang salah, nih dengerin, itu akhirnya pada akhirnya itu sholatnya diulang lagi. Dulu itu ada imam lupa di pondok ini, ada imam lupa tidak melakukan tasyahud awal. Si imam ini karena tahu langsung berdiri, Allah, makmum yang di belakang subhanallah, subhanallah.
Imam ini karena tahu bahwa kalau sudah berdiri tegak, bahwa kalau duduk kembali maka akan membatalkan. Akhirnya apa? Imam ini tetap berdiri, ada sebagian makmum juga tetap berdiri, sebagian yang lain tukang itu ada masih tasyahud awal. Nah, kalau terjadi seperti ini, ada yang sujud, ada yang ikut imam, ada yang tidak ikut imam, maka penting sekali ngaji itu seperti ini. Kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Ketika kita tahu bahwa itu rukun, maka kita lebih mengutamakan yang rukun daripada yang sunnah. Berdiri bagi yang mampu, ketika berdiri itu hukumnya rukun sholat, fi'liyahnya sholat. Sementara tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tidak boleh, ya usul fikihnya tidak boleh mendahulukan yang sunnah atas yang wajib. Lah itu dasarnya seperti itu. Ketika kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib, maka otomatis itu sholatnya itu batal. Subhanallah, sampai berdiri, perempuan sampai tepuk tangan, imamnya tetap bersikeras tidak ngikut. Berarti ketika itu berarti imam itu ngerti. Ketika terjadi seperti itu kesalahan antara kedua belah pihak, antara imam dan makmum, maka di sini wajibu mutaba'atul imam, makmum harus mengikuti imam walaupun imam itu melakukan sujud sahwi. Ketika ada kesalahan sedikit yang tidak diketahui oleh makmum sekalipun, ketika imam ini melakukan sujud sahwi, maka ikutilah. Janganlah imam sujud sahwi, imam ruku sujud, kalian nggak sujud, ikutin saja. Karena ya pada dasarnya yang namanya makmum itu harus wajib mengikuti imam. Paham ya? Nah, ini di sini wajib hukumnya mengikuti imam falau sajada li sahwi nafsihi. Tuh seperti itu. Tapi kalau wa takhallafa 'anil sujud, tidak melakukan sujud, maka batal salatnya. Apa? Salatnya musolli itu. Kenapa? Tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Wa yustahabbu, dan disunahkan apa? Sujud tilawati, sujud tilawah. Nah, ini ada namanya dalam sholat itu sujud sahwi, ada juga yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud bila mana kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah ini ada 17 ayat sajadah di dalam Al-Quran. Sujud tilawati sama bacaannya seperti sujud sahwi. Sajadah wajhiya lilladzi, sujudnya berapa kali? Sujudnya berapa? Baca dulu, Ustaz lupa lagi. Wal mustami'u, dan orang yang mendengar, wasami'i, dan orang yang mendengar, fi arba'ata asyara, di dalam 14 ayat. 14, maaf, 7 bukan 17. Fi arba'ata asyara, di dalam 14 apanya? Ayatan ayat. Yasjuduha, maka sujud apa al arba'ata asyar? Siapa? Al imamu, imal wal murtafaridu, dan orang yang mengikutinya. Wala yasjuduha, dan apabila tidak sujud terhadap sujud tilawah, siapa? Al makmumu, makmum, illa litalwa, karena tidak membaca, illa ida sajada, kecuali sujud siapa? Makmuhu, imamuhu, imamnya makmum. Fa'in sajadu, maka apabila sujud duna imamihi, selain daripada imamnya makmum, batolat, maka batal apa? Sholatuhu, sholatnya makmum. Baik. Jadi sujud tilawah ini para santri, sama sujud tilawah ini berbeda dengan sujud sahwi.
kalau sujud tilawah, perhatikan, tempatnya sujud tilawah itu ketika bila mana kalian membaca ayat sajadah. Yang di dalam Al-Quran ini ayatnya ada 14 ayat. Ketika dalam surat, salah satunya di dalam surat apa? Ayat sajadah itu dalam surat Al-Alaq. Kalla apa? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ada ayat tandanya itu seperti kubah. Ini namanya ayat saja lah. Ketika antum membaca seperti wasjud, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ketika sampai duduk langsung ketika berdiri selesai itu langsung sujud. Nah ini rukunya gimana? Rukunya nanti dulu, sudah sujud langsung berdiri langsung ruku. Ya, itu cara sujud tilawah. Beda kalau sujud sahwi mah ini tempatnya sebelum salam. Nah, tabila mana di sini terjadi wala yasjudu, makmum ini enggak melakukan sujud. Kalau imam itu sujud tilawah dan imam yang membacanya, maka makmum wajib ikut. Tapi kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, maka walaupun makmum ini mendengar itu sujud ayat sajadah, itu tidak boleh sujud tilawah. Paham tidak? Paham tidak? Kalau imam baca sholat ayat sajadah, kemudian imam tidak melakukan sujud tilawah, makmum walaupun tahu ini ayat sajadah gak perlu sujud tilawah. Tapi kalau imamnya melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti sujud tilawah. Jadi apapun yang namanya makmum ini mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Tuh, fa'in sajadu idunal imam, kalau sujudan selain daripada imamnya makmum, batolat maka batal apa sholatuhu, sholatnya makmum. Yaitu seperti itu. Ya, bacaannya sama saja, dawajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwati. Itu seperti itu. Paham ya? Ini diantara perai tentang masalah sujud sahwi dan sujud tilawah. Hukumnya apa sujud sahwi dan sujud tilawah? Sunnah. Bila mana terjadi kelupaan lagi, apa gimana hukumnya? Tidak masalah. Namanya juga sunnah. Faslun fi man tabtulu sholatuhu wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qadrina wa maulana Muhammad wa sallim wa rasulina amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yabi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali barakati sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna du'a'uka wa baha wa jamaluka wal quwwatuka wa qudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizqi ya Allah fi samai fa'idhu wa in kana bi'adhihi wa in kana mu'asiran fayassiru wa in kana ba'idan fi qalbi bi'afi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma taqibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi